الحمد لله رب العالمين. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Al-Mas Kota Mojokerto yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita lanjutkan kajian kitab tauhid kita. Kalau tidak salah, terakhir pembahasan kita adalah poin yang ke-42. Sekarang kita masuk poin yang ke-43 halaman 70. Yang berjudul, yang bertemakan dukun dan para tidak normal adalah pendusta. Jadi dukun dan para tidak normal adalah pendusta. Jangan dikatakan paranormal, tidak normal gitu. Sebab orang yang normal pasti akan mentauhidkan Allah. Pasti dia akan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, bukan kepada jin maupun setan. Ketika mereka meminta pertolongan kepada jin dan setan, maka dia tidak normal, keluar dari batas normal. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, siapa nama sahabat yang mulia ini? Abu Hurairah itu kunyah. Namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Itu nama lengkapnya siapa? Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhrin radhiyallahu anhu, dari kabilah Daus. Oleh karena itu beliau adalah Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qol, Nabi bersabda. Jadi suatu hari Nabi bercerita di hadapan sahabat-sahabatnya. Di antara yang mendengar kisah ini adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama', apabila Allah sudah menetapkan satu perkara di langit, sudah menetapkan suatu urusan yang ada di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka malaikat-malaikat Allah mengebakkan sayap-sayap mereka, qada'anan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, qada'anan liqaulihi ta'ala. Mereka mengebakkan sayap-sayap mereka karena mereka tunduk terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bentuk tawaduknya malaikat
dan bentuk merendah dirinya malaikat di hadapan Allah adalah mereka mengepakkan sayap-sayap mereka. Dan di antara i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah meyakini bahwasanya malaikat itu diberi sayap dan memiliki sayap. Bahkan Jibril, malaikat terbesar dan termulia alaihi salatu wassalam, diberi atau memiliki 600 buah sayap. Satu sayapnya Jibril menutupi ufuk. Satu sayap Jibril menutupi ufuk cakrawala, menunjukkan betapa besarnya Jibril, malaikat Allah alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi bersabda, ka'annahu silsilatun ala Safwan. Suaranya seperti rantai yang mengenai batu-batu yang halus. Yanfudhuhum dalik. Dan firman Allah Subhanahu wa taala itu masuk menembus ke dalam dada-dada mereka. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, maka ketika rasa takut yang menghinggapi malaikat itu telah hilang dari diri mereka, qalu, malaikat-malaikat Allah itu semuanya bertanya, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian, oleh Allah Subhanahu wa taala sesembahan kalian. Qalu, malaikat-malaikat yang ditanya menjawab, malaikat-malaikat yang telah mendengar firman Allah langsung menjawab, qalul haqqa, Allah berfirman dengan firman yang berisi kebenaran, al-haq, wa huwal aliyul kabir, dan dia Allah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian Rasulullah bercerita, fayasma'uha mustarikus sam'i, maka firman Allah tersebut itu didengar oleh pencuri dengar yang ada di langit. Jadi di langit itu ada pencuri-pencuri dengar, syaitan. Firman itu didengar oleh mereka. Wa mustarikus sam'i hakada, dan pencuri dengar di langit itu seperti ini. Contohnya, perhatikan tangan saya, seperti ini. Jadi pencuri dengar di langit itu seperti ini. Ba'duhu fauqa ba'din, sebagiannya berada di sebagian yang lain. Lihat, ini ada di atas ini, ini ada di atas ini, ini ada di atas ini, ini ada di atasnya. Begitu. Jadi sampai mereka berada di atas langit. Yang terakhir ini di bumi. Ini yang akan memberikan informasi bocoran yang mereka curi dari langit itu kepada dukun-dukun. Yang ini yang mencuri di langit. Maka kemudian wasofahu Sufyan, seorang ulama ahli hadis namanya Sufyan ibnu Uyainah, mensifati bikafihi, menceritakan dengan tangannya seperti ini, tapak tangannya seperti ini. Faharrafaha, beliau memiringkannya seperti ini, bukan begini tapi begini. Ya. Wabaddada baina asabihi, kemudian merenggangkan di antara jari jemari tangannya. Bukan demikian tapi demikian, direnggangkan begitu. Ini contoh pencuri dengar. Jadi di bumi ada satu, kemudian di atasnya lagi sampai di langit. Fayasma'u al-kalimah, maka pencuri dengar yang berada di langit itu mendengar satu kalimat, satu kata. Fayulkiha ila man tahta, dia pun lantas menyampaikan apa yang dia dengar itu kepada syaitan yang ada di bawahnya. Jadi yang di atas ini akan menyampaikan beritanya kepada yang di bawahnya. Thumma yulkihal akharu ila man tahtah, kemudian yang di bawahnya ini tadi, yang lain akan menyampaikan kepada yang di bawahnya kembali. Hatta yulkiyaha ala lisani sahir awil kahin, hingga yang terakhir ini akan menyampaikan berita yang dicuri dari langit itu kepada tukang sihir atau dukun. Sehingga dukun dan tukang sihir itu, jamaah sekalian, tapi ini kisahnya dulu ya, di zaman Rasulullah SAW, itu berita-berita itu dicuri dari langit oleh setan-setan, kemudian disampaikan kepada mereka.
farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiyaha, maka terkadang asyihab, bintang jatuh, yaitu meteor kalau sekarang, yang dilemparkan dari langit itu menimpa mereka, menimpanya sebelum pencuri dengar itu sempat menyampaikan kepada yang di bawahnya. Jadi pas mencuri di sini dilempari oleh malaikat-malaikat Allah dengan bintang-bintang. Ini meteor, bintang-bintang yang jatuh. Sebelum sampai kepada yang kedua sudah kena lemparan bintang atau bola-bola api. Warubbama alqaha qabla an yudrika, terkadang dia sempat menyampaikan berita yang didengar dari langit itu sebelum terkena lemparan dari malaikat-malaikat Allah berupa syihab, berupa bintang. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah, maka kemudian dukun yang mendapatkan berita dari langit itu dia berdusta, dia berbohong dengan 100 kedustaan, kebohongan. Fayuqalu, kemudian dikatakan, alaysa qad qala lana yauma kada wa kada, bukankah dia pencuri dengar itu telah berkata bahwasanya pada hari ini dan hari itu akan terjadi yang demikian, kada wa kada, terjadi yang demikian dan demikian. Fayusaddiqu bitilkal kalimah, maka kalimat yang satu yang dibumbui dengan 100 kebohongan itu akhirnya dipercaya. Allati sumi'at minas sama, yang telah didengar dari langit. Dan hadis yang barusan saya bacakan rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi hadis yang sahih yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Di Bukhari hadis nomor 4800. Tolong dibenarkan di cetakan yang lama ada kekeliruan. Hadis nomor 4800. Dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi hadis nomor 3223. Kemudian para jamaah, setelah kita sampaikan dalil tadi, ada beberapa faedah yang bisa dipetik, yang bisa diambil dari hadis yang mulia tersebut. Al-awwalu, yang pertama, Sufyan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis tersebut, dalam matannya, dalam redaksinya, beliau adalah Abu Muhammad Sufyan ibnu Uyainah. Sebab Sufyan itu banyak, ada Sufyan Ats-Tsauri. Tapi kalau Sufyan Ats-Tsauri tingkatan tobakohnya lebih tinggi daripada Ibnu Uyainah. Kalau Ibnu Uyainah ini gurunya syekhnya Imam Bukhari. Ibnu Uyainah ini adalah gurunya syekhnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari punya syekh, ini gurunya, ini syekhnya, yaitu Sufyan ibnu Uyainah. Dan beliau adalah seorang ahlul hadis. Al-Hilali, kalau disebut Al-Hilali, ini asalnya dari Syam, tepatnya dari Palestina. Seperti ada ulama di zaman ini yang bernama Syekh Salim ibnu Id Al-Hilali. Pernah dengar namanya? Pernah datang ke Indonesia berapa tahun yang lalu. Tepatnya tahun 2000-an datang di Surabaya untuk mengisi daurah para dai se-Indonesia. Syekh Salim ibnu Id Al-Hilali punya kitab namanya, atau berjudul Bahjatun Nadhirin Syarhu Riyadhis Shalihin. Terkenal kitab ini, Bahjatun Nadhirin Syarhu Riyadhis Shalihin. Dan punya kitab juga yang berjudul Limada Ikhtartu Al-Manhaj As-Salafi, kenapa aku memilih manhaj salaf, kenapa aku memilih jalannya para salaf. Di situ dinukil dalil-dalil kewajiban kita untuk mengikuti para salaf. Karena agama ini bukan agama bikinan manusia. Agama ini bukan karangan. Agama ini diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada para siapa? Para tabi'in. Kemudian tabi'in menyampaikan kepada siapa? Atba'u tabi'in. Dan Al-Qurun Al-Mufaddalah Ats-Tsalatsa, 3 generasi yang utama, yaitu generasi as-sahabah radhiyallahu anhum, kemudian generasi at-tabi'un
rahimahumullahu alal jami'. Kemudian generasi atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in rahimahumullah, mereka disebut dengan as-salafus saleh. Mereka disebut dengan apa? Generasi terdahulu yang soleh. Di situ disebutkan dalil-dalil yang sangat banyak. Kewajiban kita untuk mengikuti metode beragamanya, cara beragamanya para ulama-ulama as-salaf. Kembali kepada Sufyan ibnu Uyainah ini, beliau al-Hilali, sebagaimana Syekh Salim juga al-Hilali. Dan Syekh Salim itu adalah murid dari al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau 26 tahun berguru dengan al-Imam al-Albani. Jadi orang itu kalau ingin jadi alim itu berguru lama. Dan para ulama itu gurunya banyak. Imam al-Bukhari gurunya tidak kurang 1028 guru. Jadi antum harus banyak kalau ada kajian-kajian, ustadz siapa, selama dia lurus di atas tauhid, teguh di atas sunnah, pelajari ilmu darinya, ambil sebanyak-banyaknya guru. Imam Bukhari lebih dari 1000 guru. Abu Dawud 300-an guru. Imam At-Tahawi, Abu Ja'far, Ahmad bin Muhammad bin Salama, At-Tahawi, Al-Azdi, Al-Misri, Al-Hanafi, gurunya 300 sebagaimana disebutkan oleh beliau. Berguru kepada 300 ulama. Orang itu kalau banyak gurunya akan menjadi orang yang alim. Lebih-lebih kalau gurunya adalah guru-guru yang mumpuni, yang lurus di atas sunnah Nabi SAW. Dan beliau Al-Kufi, pernah tinggal di Kufah. Asalnya dari Syam. Syam itu mana? Dulunya Palestina, Yordania, Suria, dan Lebanon dulunya. Sekarang pecah jadi 4 negara. Syam sekarang menjadi Palestina, Yordania, Suria, dan Lebanon. Dulu namanya Syam. Al-Kufi dari Kufah. Kufah di mana? Irak. Al-Makki, beliau pernah tinggal di Makkah. Jadi seorang yang pernah tinggal di satu daerah boleh. Misalnya sampean asalnya Surabaya, tinggal di Mojokerto. Al-Mojokerti. Nah, begitu. Tinggal di Pare, Al-Bari. Tinggal di Kediri, Al-Gadiri, begitu. Orang luar Jawa, tinggal di Jawa, Al-Jawi, boleh. Ulama-ulama demikian. Seperti Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bukan yang Imam Nawawi yang dari Syam, yang dari Banten. Al-Bantani, seperti itu. Beliau ini adalah seorang yang thiqah, kuat hafalannya, terpercaya, dan seorang yang baik agamanya. Sufyan ibnu Uyainah. Dan beliau seorang hafid. Kalau disebut hafid bukan hafal Quran, hafal hadis. Kalau sekarang hafid turun derajatnya jadi hafal Quran saja. Kalau dulu hafid, hafal Quran plus hafal apa? Hadis. Setidaknya lebih dari 100.000 hadis. Dulu baru disebut apa? Hafid. Kalau sekarang al-hafid fulan hafal Quran saja. Kalau dulu hafal Quran belum disebut hafid. Kalau belum hafal 100.000 hadis. Lebih. Kemudian beliau adalah seorang yang faqih, yang sangat faham ilmu agama Islam, mengetahui hukum-hukum Islam, ahli fikih. Dan beliau seorang imam. Beliau meninggal pada tahun 198 Hijriah dalam usia 91 tahun rahimahullah ta'ala. Sufyan ibnu Uyainah. Pelajaran yang kedua dari hadis tersebut, tukang sihir dan dukun, mereka mendapatkan berita-berita itu dari setan. Jadi kalau mereka menyampaikan sesuatu akan terjadi begini dan begitu, ramalan-ramalan mereka itu dari setan, jemaah sekalian. Jadi guru mereka adalah setan. Semua omongan mereka telah bercampur dengan 100 macam kebohongan. Itulah tukang sihir dan dukun. Sehingga mereka tidak boleh dipercaya dalam Islam. Bahkan yang percaya kepada mereka, bukan hanya sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima, tapi juga kufur terhadap Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis yang sudah saya sering sampaikan, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasa'alahu an syai', kemudian bertanya kepada dukun itu tentang sesuatu. Datang kepada dukun, tanya, Mbah Dukun, kemudian dia tanya apa?
yang terbaik saya ini nikah hari Jumat atau hari Sabtu misalnya, ya. Dia tanya demikian. Belumlah dia membenarkan jawaban dukun, lam tuqbal salatun arba'ina yauman. Lam tuqbal salatun lahu arba'ina yauman. Dalam riwayat arba'ina lailatan. Maka salatnya dia selama 40 hari atau 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai membenarkan jamaah sekalian lebih parah. Dihukum oleh Allah, dia dianggap orang yang kufur terhadap Al-Qur'an. Man ataka hinan au arrafan, kata Nabi. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang peramal atau paranormal kalau sekarang ini ya. Tapi yang tepat adalah para tidak normal. Fasaddaqahu bima yaqul. Kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun atau peramal itu. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah dianggap kufur terhadap Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga jemaah sekalian. Di dalam Islam haram mendatangi tukang sihir dan dukun. Hukumnya apa? Haram. Bertanya tentang sesuatu kepada mereka menyebabkan tidak diterima sholatnya seseorang 40 hari 40 malam. Bertanya saja. Namun jika membenarkan ucapannya, maka dianggap telah kufur, ingkar terhadap Al-Quran, ingkar kepada Al-Quran. Yang keempat, diperbolehkan bagi seorang yang berilmu, misalnya kiai, ustadz, dai, mubaligh, untuk mendatangi mereka dalam rangka mendakwai mereka agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berilmu agama, ilmunya sudah mumpuni, boleh mendatangi mereka. Tapi orang umum nggak boleh, orang awam nggak boleh. Karena mereka kadang-kadang menyihir, menghipnotis, nggak boleh. Tapi orang yang berilmu, yang terjaga, banyak berzikir, dia punya benteng zikir, boleh mendatangi. Dalam rangka apa? Mendakwai mereka, supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Dan alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu saya pernah cerita di Kabupaten Kediri, tepatnya di Kota Pare, ada dukun hebat yang datang itu banyak setiap harinya. Tobat dukun ini. Kemudian setelah tidak mendukun, beliau ini keliling dari toko ke toko untuk mencari kerdus-kerdus bekas dan rongsokan. Jadi sampai menjadi pemulung, bukan pemulung, pembeli barang-barang rongsokan bekas, pengepul. Kemudian karena beliau ini suaranya lantang, ditunjuk sebagai marbot sekaligus muadzin di sebuah masjid, dan beliau meninggal dunia dalam keadaan yang baik, menjadi orang yang menjaga 5 kali sholat. Kenapa? Karena muadzin beliau, menjadi muadzin dan tukang iqamah. Masya Allah, tobat di akhir hayatnya, insya Allah banyak yang menyaksikan beliau adalah orang yang meninggal husnul khatimah. Masya Allah, jenggotnya lebat begitu sampai. Masya Allah, dulu dukun ya mas kalian, rahmatullah ta'ala, meninggalkan hingar-bingar kenikmatan dunia, amplop yang tebal-tebal itu ya, kadang-kadang itu bisa kasih motor atau mobil itu dukun. Karena masih banyak kaum muslimin yang masih percaya dengan dukun, sudah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha mampu jamaah sekalian, cuma kita kadang-kadang kurang sabar, usaha kurang telaten. Datang pesaing katanya ini saya didukunkan, sudah sholat aja yang rajin, paling sehari 2 hari nasi kita basi, tapi setelahnya nggak mungkin basi terus ya, kurang dikirnya kita ya. Sampai suwuk itu warungnya ya, disuwuk. Bagaimana nyuwuknya? Baca dikir pagi petang. Itu nanti santet-santet dan sihir itu kembali kepada yang menyantet. Gak percaya? Praktekan. Kalau sampai disantet dan disihir, baca dikir pagi petang, balik kepada yang menyantet. Dan biasanya dukun-dukun nggak berani kalau nyantet orang-orang yang menjaga zikir, menjaga sholat, menjaga wudhu, nggak berani. Dia mengatakan saya nggak bisa itu, mental. Timbangan aku yang mati, lu ngaku gak nerimo, begitu. Mental berjamaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak dukun yang meninggalnya perutnya besar, bledos, disebabkan mereka menyantet orang-orang yang soleh, yang menjaga zikir, menjaga wudhu, menjaga sholatnya. Maka ibadah itu penting jemaah sekalian, karena doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin.
Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Ta'ala yang kelima, kejadian para pencuri dengar, yakni setan, mendapatkan limparan bintang atau panah api itu terjadinya sebelum masa kenabian, yakni sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan hal itu berdasarkan hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Jadi kejadian itu bukan sekarang jemaah sekalian, adalah dulu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di buku antum yang lama tidak ada, kalau mau menambahkan silahkan ya. Ada tambahan di buku yang baru, ini cetakan yang edisi revisi. Karena yang lama ini ringkasan. Yang lengkap ada di edisi ini. Tulisan saya di edisi ini. Tulisan saya yang edisi ini diringkas supaya dulu murah cetaknya. Setelah kita sudah banyak duit cetak yang ini. Karena ini semuanya dibagikan gratis, nggak dijual. Jadi setelah teman-teman punya banyak duit, baru cetak yang tebalnya ini. Ini yang asli ini. Ini yang ringkasan. Tapi nggak apa-apa. Antum punya yang ringkasan sudah cukup. Tapi kalau ingin memiliki yang asli boleh. Nanti menghubungi yang bagi yang ingin punya Muslim Sunnah Press. Jadi menghubungi direkturnya. Kalau masih ada stok, bagi gratis. Kalau tidak ada, ganti uang cetak saja. Tidak ada, diperjualbelikan. Jadi murah sekali buku-bukunya, coba sekalian. Pelajaran yang lainnya, dengarkan, tidak ada di situ. Berarti pelajaran yang keberapa? Ke-6 ya, tambahkan yang ke-6. Jiwa manusia itu mudah menerima kebatilan. Bagaimana mereka bersandar dan mempercayai satu omongan dukun yang kebetulan omongan itu selaras dengan kenyataan, namun mereka tidak mengambil pelajaran dari 100 kedustaan dukun-dukun ya. Dustanya 100, artinya omongannya tidak tepat 100 kali, belesetnya 100 kali, tepat sekali dipercaya. Bagaimana yang 100 nggak dipercaya? Harusnya kan sudah nggak percaya, sudah dia 100 kali bohong, baru sekali tidak bohong, tapi masih dipercaya jemaah sekalian. Karena jiwa manusia itu lemah. Jika tidak memiliki iman dan tauhid, jiwa kita mudah disesatkan oleh dukun-dukun. Kemudian pelajaran yang ke-7, hadis tadi menunjukkan kemahatinggian Allah Ta'ala di atas makhluknya, dan Allah itu maha tinggi sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan sesungguhnya Allah masih tetap berfirman jika Allah mengendakinya dengan firman yang didengar oleh para malaikat. Dan ini adalah ucapan seluruh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang terdahulu maupun yang belakangan. Dan hadis tersebut membantah kelompok al-Asy'ariyah, kelompok al-Jahmiyah, kelompok al-Mu'tazilah yang ingkar. Oleh karena itu waspadalah, janganlah kita menoleh kepada ucapan manisnya kelompok-kelompok sesat yang menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam hadis tadi Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian disifati dengan Al-Ali. Allah itu punya nama Al-Ali, yang maha tinggi, dan Allah memiliki sifat Al-Ulu, kemahatinggian, tinggi di atas makhluknya. Orang-orang sekarang kalau kita kejar bingung mereka, karena memang mereka itu akidahnya di atas kebingungan, bukan di atas dalil. Pernah dengar gak? Jangan katakan Allah di atas, katanya atas itu kan tempat ya. Mereka mengatakan apa? Katanya atas itu tempat, sedangkan tempat itu makhluk. Kalau Allah berada di dalam makhluk, berarti Allah itu lebih kecil daripada makhluk. Ini otak-atik ahli filsafat. Tahu otak-atik? Nah ini adalah akal-akalannya ahli filsafat. Kalau kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, baca seluruh kitab para ulama tentang akidah, terbantah semuanya. Allah itu maha tinggi di atas arasnya. Allah itu maha tinggi di atas arasnya, dan Allah itu tidak menempel dengan makhluknya. Kalau tidak menempel berarti tidak bersinggungan dengan makhluk. Kalau berada di sebuah tempat berarti bersinggungan dengan apa? Makhluk. Oleh karena itu para ulama mengatakan ba'inun an khalqihi. Allah itu tidak menempel dengan makhluknya. Allah di atas makhluknya, dan Allah di atas aras.
Aras itu di atas langit yang ketujuh, di atasnya Sidratul Muntaha, dan Allah di atas aras, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Siapa yang tahu? Dalam surat apa? Toha. Dalam surat Toha, surat nomor 20 ayat yang kelima, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang maha pemurah di atas arsy-Nya beristiwa. Al-Imam Al-Bukhari, ingat, ikuti ulama salaf, jangan mengikuti ulama khalaf, ulama belakangan. Belakangan akidahnya Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, semuanya itu akidah-akidah yang menyimpang dari akidah salaf. Para ulama salaf mengatakan sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abul Aliyah. Abul Aliyah ini tabi'in. Abul Aliyah mengatakan makna istawa adalah ala wartafa'ah, tinggi dan di atas. Allah itu tinggi dan Allah itu apa? Di atas. Sebagian kelompok sesat, dan ini adalah madhabnya Jahmiyah yang sesat, mengatakan innallaha fi kulli makan. Sesungguhnya Allah itu ada di mana-mana. Pernah dengar? Ini akidahnya Al-Jahmiyah, bukan akidah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Cari di kitab-kitab akidah yang ditulis ulama-ulama mazhab Hanafi, tidak ketemu. Cari di kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ulama-ulama mazhab Maliki, tidak bakal ketemu. Cari di kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, tidak ketemu. Cari di kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ulama-ulama mazhab Hambali, tidak ketemu. Karena ini memang bukan akidahnya para ulama empat dan akidahnya para salaf. Innallaha fi kulli makan itu akidahnya Jahmiyah. Dan orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana dikafirkan oleh Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan, siapa yang mengatakan Allah tidak di atas, kafir. Siapa yang mengatakan Allah di atas arsy tapi tidak tahu apakah di langit atau di bumi, kafir. Jadi dihukumi telah keluar dari Islam oleh Imam Abu Hanifah. Keras Imam Abu Hanifah itu. As-Syafi'i, Imam Syafi'i lebih-lebih lagi. Sebagaimana saya nukul dulu para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syafi'i punya riwayat sebuah hadis. Hadisnya ada disebutkan oleh beliau dalam kitab Ar-Risalah. Dan hadis itu sahih. Yaitu hadisnya Umar ibnul Hakam As-Sulami. Imam Malik juga punya riwayat hadis dalam kitab Muwatta'nya, juga dari sahabat yang mulia Umar ibnul Hakam As-Sulami. Ingat-ingat ya, nggak ada di kitab ini, untuk catatan. Kemudian Imam Muslim juga punya hadis, namun hadisnya dari sahabat Muawiyah ibnul Hakam. Kalau tadi Umar, hadisnya Malik dan Syafi'i dari Umar ibnul Hakam As-Sulami. Adapun hadisnya Imam Muslim dari Muawiyah ibnu Sufyan, Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Ketika hadis itu menyebutkan bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh Muawiyah ibnu Sufyan ibnul Hakam As-Sulami. Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami datang kepada Nabi, membawa budak, datang kepada Nabi lebih dahulu, melaporkan bahwasanya beliau menyesal, terburu-buru, terlanjur menempeleng atau menabok budak wanitanya. Maka kemudian Nabi mengatakan, karena Umar atau Muawiyah ini dia memiliki kewajiban untuk membayar kafarah, dan kafarahnya adalah membebaskan budak. Maka kemudian jamaah sekalian rahmati Allah taala, beliau ini disuruh membawa budaknya. Rasul meminta budak wanitanya itu didatangkan di depan Nabi SAW. Singkat cerita, dibawalah jariyah, budak wanita yang masih belia itu, menghadap Nabi SAW. Ketika sudah ada di depan Nabi, maka Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami ini mendengar budaknya ditanya oleh Rasulullah SAW, dan pertanyaan Rasulullah serta jawaban budak itu diriwayatkan oleh beliau. Apa pertanyaan pertama? Aina Allah, pertanyaannya, di mana Allah? Rasul yang bertanya. Tapi di zaman ini ada orang yang melarang kita bertanya di mana Allah. Ini akidah ini. Kalau orang tidak ngerti di mana Allah, bahaya, akidah. Maka budak itu mengatakan fis sama, Allah itu di atas langit. Rasul diam, bertanya kembali, man ana, siapa aku ini? Budak itu qalat anta Rasulullah, panjenengan engkau adalah Rasulullah.
Begitu mendengar dua jawaban ini, Rasul mengatakan, "A'tikha, bebaskanlah wahai Muawiyah atau wahai Umar, fa innaha mu'minah." Karena sungguhnya budakmu itu telah menjadi perempuan yang beriman. Dengan dua jawaban tadi, beriman. Kenapa? Karena pertanyaan ainallah dan jawaban fis sama ini adalah tentang asyhadu an la ilaha illallah. Persaksian yang pertama. Adapun pertanyaan manana, siapa aku? Anta Rasulullah, dan jawabannya engkau adalah Rasulullah, itu adalah syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka beriman kalau sudah dua kalimat syahadat. Menunjukkan bahwa orang yang tidak mengatakan Allah di atas langit tidak dikatakan beriman. Benarlah kalau Abu Hanifah mengkafirkan orang yang tidak mengatakan Allah di atas langit. Berat ini para jemaah. Orang itu kontradiksi loh ya. Orang yang mengatakan Allah tidak di atas langit di mana-mana, apalagi Allah jangan dikatakan di atas, jangan dikatakan di mana. Terus di mana? Yus menang saja, nggak di mana-mana katanya. Allah tidak di mana-mana. Ada yang parah lagi, Allah katanya di dalam hati. Allah apa? Dalam hati. Ada yang mengatakan Allah itu menyatu menitis kepada makhluknya. Ada yang mengatakan Allah itu, coba sekalian, menyatu dengan seluruh makhluknya, bukan hanya satu makhluknya. Mereka semuanya ini, jemaah sekalian, sama sekali tidak memiliki dasar dari Al-Quran maupun Sunnah. Maka alhamdulillah, kita yang mengkaji tauhid ini betul-betul kita beragama dan berkeyakinan atau berakidah sesuai dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian pembahasan berikutnya jemaah sekalian, yang ke-44, berjudul siapakah yang mau mengikuti Al-Quran. Di dalam judul pembahasan ini penulis menyebutkan sebuah ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am surat nomor 6 ayat yang ke-51. Mari kita simak jemaah sekalian ayat yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun." Allah berfirman, "Wa anzir," dan berilah peringatan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihi dengan Al-Quran. Berilah manusia peringatan dengan Al-Quran. Alladzina yakhafun, yaitu orang-orang yang takut, ayyuhsyaru ila rabbihim, mereka takut akan suatu hari ketika mereka digiring, dihimpunkan, dikumpulkan di hadapan Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi', tidak ada seorang pun penolong dan memberi syafaat bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yattaqun, berilah peringatan dengan Al-Quran agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Coba sekalian yang rahmati Allah taala, Al-Quran itu menjadi kitab yang isinya diantaranya adalah at-tadhkir, peringatan, dan al-indar, di mana Allah memperingatkan kita. Kenapa kita diberi peringatan? Agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran dalam banyak ayat, itu biasanya kata-kata takwa itu diiringi dengan kata-kata perintah atau peringatan. Seperti misalnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 21, Allah mengatakan, "Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ketika ada kata-kata la'allakum tattaqun, di depannya ada perintah. Dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183 tentang puasa, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jemaah sekalian rahmati Allah taala, tentang ayat yang mulia tersebut ada beberapa faedah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, hendaknya seorang dai yang berdakwah, apakah beliau ustadz, kiai, muballigh, tuan guru, ajengan, yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, memberi peringatan manusia dengan Al-Quran. Jadi jangan sampai dakwahnya itu kosong dari ayat-ayat Al-Quran, jangan sampai.
Al-Quran itu luar biasa para jamaah. Orang tidak faham isinya, tapi sering membaca, itu mendapatkan fadilahnya Quran. Menenteramkan hati, membersihkan penyakit-penyakit hati. Bahkan Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit fisik dan non-fisik. Baik psikis maupun fisik bisa sembuh dengan Al-Quran. Padahal kita belum paham maknanya, apalagi kalau kita mengetahui kandungannya. Beliau berkata, penulis berkata, karena tidak ada ucapan yang lebih baik daripada Al-Quran. Jadi tidak ada ucapan yang lebih baik daripada Al-Quran yang mulia. Kemudian hendaknya dia berdakwah dengan petunjuk Nabi SAW. Berdakwah dengan sunnah. Jangan takut mendakwahkan sunnah. Kita kalau mendakwahkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, itu terkadang tidak disukai oleh jamaah. Karena apa? Dakwah kita kurang lucu ya, jarang ngelawak ya, hanya menyampaikan ayat dan hadis. Tapi hasilnya luar biasa para jamaah. Dari sekian yang didakwai, misalnya ya, satu masjid itu yang hadir 70 saja, gak usah banyak-banyak, semuanya rajin sholat. Tapi dakwah yang penuh kelucuan, yang hadir 5.000, yang sholat tidak ada 10, yang menjaga sholatnya tidak banyak. Oleh karena itu jemaah sekalian rahmati Allah Ta'ala, dakwah tidak boleh kosong dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Baik ucapan beliau, baik perbuatan yang diamalkan oleh beliau, maupun ketetapan dan persetujuan beliau SAW. Hadis itu mengandung berapa macam para jemaah? 3 macam. Nanti ada yang menyebutkan 4 macam. Yang pertama, qaulun, ucapan Nabi. Yang kedua apa? Fi'lun, perbuatan Nabi. Yang ketiga apa? Takrirun, persetujuan atau ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Ketika sahabat beramal, Nabi mendiamkan, berarti itu adalah amalan yang dibenarkan. Namun jika amalan itu tidak dibenarkan, pasti akan turun ayat yang menegur Nabi untuk mengingatkan sahabat tersebut. Dan kadang-kadang hadis itu berisi tentang ciri-ciri fisik dari Rasulullah SAW dan akhlak beliau SAW. Misalnya Rasulullah SAW itu banyak senyum, misalnya ya, ini akhlaknya beliau. Kalau pengikutnya Rasulullah banyak yang sulit senyum ya, misalnya begitu ya, misalnya senyum saja susah, mahal, padahal senyum itu sehat para jamaah. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Ta'ala, Rasulullah kalau ketemu orang mendahului mengucapkan salam. Pengikutnya Rasulullah diucapkan salam pun tidak dijawab. Bahkan saya sering, bahkan kemarin saya pulang dengan adik ipar saya setelah mengajar di pesantren, saya ucapkan salam, jawabannya apa? Inggih. Saya ucapkan salam, monggo. Itu masih mending, masih dijawab, tapi inggih atau monggo. Tapi tidak menjawab salam. Rasulullah SAW para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali mendengar adzan disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seperti lupa dengan saya, langsung ditinggal. Beliau langsung ambil air wudu dan pergi ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar adzan masih asik dengan HP kita, masih di depan televisi kita, masih nyeruput kopi kita sampai habis. Tinggalkan dulu, nanti diseruput lagi setelah adzan, setelah sholat. Demikian para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang-kadang amalan itu berupa fi'il, perbuatan Nabi SAW yang dilihat oleh para sahabat. Kemudian perbuatan itu diriwayatkan kepada kita, diceritakan kepada kita. Kadang-kadang berupa takrir, ketetapan dari Nabi SAW. Yang kedua jemaah sekalian, hanya orang-orang berimanlah, ini faedah yang kedua, yang mau menerima peringatan dari Al-Quran. Kenapa hanya orang beriman? Disebabkan mereka takut akan suatu hari di mana mereka dihadapkan ke hadirat Allah, dan juga disebabkan hati mereka itu hidup. Orang beriman itu hatinya apa? Hidup. Saya pernah sampaikan di sini. Siapa yang tahu macam-macam hatinya manusia? Ada berapa macam? Yang pertama, al-qalbul mayyit, hati yang sudah mati. Hati yang sudah apa? Mati. Yang kedua, al-qalbul marid, hati yang masih sakit.
hati yang sakit. Dan ada yang mengatakan yang ketiga, al-qalbul qasi, hati yang keras. Dan yang terakhir adalah al-qalbus salim, hati yang selamat dan sehat. Itulah hatinya orang-orang beriman, karena hati mereka hidup hatinya. Hati orang-orang beriman itu adalah hidup pada jemaah, berbeda dengan hatinya mereka tidak beriman. Yang ketiga, Al-Quran akan membawa kepada ketakwaan, dan dengan wasilah takwa itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan selamatkan orang-orang yang beriman dari azabnya yang pedih dan azabnya yang tanpa berkesudahan, alias azab yang kekal abadi. Wallahul musta'an. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari azabnya yang pedih, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu akan membawa kita kepada ketakwaan, dan dengan takwa itulah, takwa itu menjadi wasilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan orang-orang beriman. Yang keempat, pelajaran yang bisa dipetik dari ayat tersebut, surat Al-An'am ayat 51, hendaknya kita menyambut peringatan Al-Quran. Dan menyambut peringatan Al-Quran itu adalah dengan yang pertama, mengimaninya. Mengimani itu mempercayainya dengan tanpa adanya keraguan di dalam hati. Jadi pertama, untuk menyambut peringatan Al-Quran, agar Al-Quran itu bermanfaat buat kita, maka imani dulu tanpa ada keraguan. Yang kedua, yang B, pelajari kandungannya, ya, pelajari Al-Quran itu, baik mempelajari bacaannya. Yang belum bisa baca Quran, belajar Pak. Ikhwan-ikhwan yang belum bisa baca Quran, belajar, gak usah malu, cari guru. Kalau perlu privat, kalau malu bersama orang lain privat. Jangan malu pada jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Kediri, di beberapa masjid ada majelis-majelis khusus setelah sholat subuh, pengajaran membaca Al-Quran buat mereka-mereka yang usia di atas 50 dan 60 tahun, pensiunan. Di beberapa masjid, alhamdulillah. Setelah saya sampaikan begitu, mereka membuat komunitas, bikin grup WA, siapa yang mau ngaji kumpul di masjid ini, datangkan gurunya. Masya Allah, semangat, karena sama-sama tuanya. Kalau sampai belajar bersama anak-anak TPA, nanti diketawain anak TPA, ya. Lidahnya sudah susah untuk mengucapkan gitu, nggak bisa nggak bisa gitu. Ini nggak bisa, namanya sudah lidahnya susah, jemaah sekalian. Kemudian mempelajari terjemahannya dan tafsirnya, dan alangkah lebih mulianya jika berusaha untuk menghafalkannya. Itulah cara kita menyambut peringatan Al-Quran. C, yang ketiga, mengamalkannya. D, yang keempat, mengajarkannya dan juga mendakwahkannya sebagaimana sabda Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga orang yang belajar Al-Quran walaupun belum bisa itu sebaik-baik manusia. Dan orang yang mengajar Al-Quran tentu sebaik-baiknya lagi, ya tak? Karena nggak ada pengajarnya, kita nggak bisa. Jadi Rasulullah mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Siapa yang mengajarkan Al-Quran dan siapa yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Yang belum bisa mau belajar, yang sudah mampu mau mengajarkan. Kalau tidak ada yang belajar, maka yang mengajar siapa? Ya. Kalau tidak ada yang mengajar, yang belajar dengan siapa? Maka dua-duanya harus ada, dan itulah sebaik-baik umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian rahmati Allah Taala, insya Allah sampai di sini pembahasan kita. Dua ini saya rasa cukup. Fa insya Allah kita akan lanjutkan tentang bab syafaat dalam kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, menambah ilmu bagi kita, dan menambah semakin yakinnya kita dengan agama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.